Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarso. Saya akan mempraktekkan praktek coaching dan saya kali ini menjadi pengamat yang menjadi coach Pak Willy ya. Saya Uci. Oh Pak Adi ya, sebagai Pak Adi. Kemudian coach adalah Pak Willy ya. Ya, siap. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Adi selaku coach. Ya. Gimana Ya, kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Nah Pak Adi kali ini akan menjadi coach. Rubrik penilaian apa yang akan Pak Adi lakukan untuk penilaian coaching pada kesempatan coaching kali ini? Baik, terima kasih atas kesempatan saya diberikan menjadi coach kali ini dan pada rubrik penilaian kali ini saya akan menggunakan harta Pak Narso. Oh, alur tirta ya Pak? Iya, pakai alur tirta. Oh iya, baik. Berarti nanti ada kompetensi yang tentu saja akan dikembangkan itu Pak. Kira-kira kompetensi yang dikembangkan itu apa Pak? Ya, baik. Dalam alur tirta saya sendiri akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Narso, ada 3. Baik Pak, berarti ada 3 kompetensi ya yang akan dikembangkan. Nah ini yang lebih penting lagi, kompetensi yang akan dikembangkan yang mana Pak? Untuk lebih yang spesifik, saya ingin mengembangkan potensi dengan mendengar dengan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Baik, jadi yang akan dikembangkan potensi yang spesifik nanti dengan pertanyaan bobot ya Pak ya. Ya. Dan terakhir Pak, indikator penilaian seperti apa yang nanti untuk mengukur skala keberhasilan Bapak coaching? Dengan penilaian yang berbobot, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menumbuhkan suatu ide untuk memecahkan permasalahan yang ada, seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas segala jawabannya. Silakan dilanjut untuk melakukan praktek coaching kali ini. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Halo, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik ini, baik, tapi untuk fisik, untuk batin ini sedang bergejolak ini Pak Haji. Wah, sepertinya itu terlihat dari sini Pak Willy. Sepertinya dari raut wajahnya ini ada sesuatu atau permasalahan yang pengen disampaikan nih, kayaknya dalam. Ya. Nah, kira-kira Pak Willy nanti dalam pertemuan ini ya apa yang pengen Pak Willy dapatkan nih? Yang ingin saya dapatkan yaitu nanti setelah saya menyampaikan permasalahan saya ingin menemukan solusi, kemudian menemukan ide-ide baru, kemudian cara dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Gitu, Wadi. Oke, baik. Saya tahu ya, kita sebagai rekan, bolehlah Pak Willy silakan diceritakan apa sih penyebabnya yang jadi Pak Willy suatu permasalahan itu. Oke Pak Adi, siap. Jadi gini Pak Adi, kebetulan kan kita sama-sama ngajar di SMK nih ya. Jadi kemungkinan besar bukan kemungkinan lagi, memang ya kita kan murid-murid kita umurnya hampir sama ya, seumuran gitu kan dengan muridnya Pak Adi gitu kan ya. Mungkin juga permasalahan yang saya hadapi juga Pak Adi pernah merasakan juga gitu. Jadi begini, yang saya hadapi itu selama ini di kelas itu hampir setiap kali pertemuan pembelajaran di dalam kelas itu
ada sebagian murid saya itu yang seolah-olah ya cuek dengan pembelajaran saya, atau yang disebut dengan acuh gitu loh Pak Ade, acuh atau cuek gitu ya, mungkin karena mereka punya dunia atau kehidupan yang asik, yaitu game ataupun bermain gadget gitulah. Jadi mereka cuek gitu, jadi kayak attitude-nya itu mulai berkurang gitu. Itu permasalahannya Pak Ade. Iya. Oh, jadi seperti itu permasalahannya ya. Nah, tadi Pak Willy ini di sekolahannya sedang menghadapi seorang murid yang acuh tak acuh atau cuek sekali, terutama dengan Pak Willy. Seperti itu. Iya, ketika di pembelajaran saya, tapi tidak semua. Tapi ya di kelas itu hanya 1-2 gitu loh. Jadi asik sendiri dengan pegang HP, mainan gadget gitu, entah apa game, entah sedang chat-chatan, pokoknya asik sendiri gitu. Jadi seolah-olah itu cuek gitu loh, attitude-nya mulai berkurang gitu Pak Adi. Oke, ini Pak Willy. Nah, menurut Pak Willy itu bagaimana seorang murid yang baik itu seperti apa sih? Seorang murid yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya seorang murid yang baik itu ya yang patuh terhadap gurunya, kemudian dengarkan ketika gurunya sedang menjelaskan pembelajaran, menjelaskan materi gitu. Jadi menyimak dengan baik, nggak asik sendiri gitu. Karena sedang proses pembelajaran, harusnya kan peserta didik ya baiknya menyerap ilmu gitu, jangan malah acuh terhadap yang disampaikan oleh guru gitu loh Pak Di. Seperti itu ya. Nah, iya. Saya nih tambah penasaran nih dari ceritanya Pak Willy tadi. Kira-kira nih, Pak Willy udah melakukan sesuatu apa? Apa kira-kira Pak Willy sudah menggali apa sehingga anak tersebut bisa bersikap seperti itu? Apakah Pak Willy sudah menggali-gali informasi seperti itu? Kalau saya amati dari sekian banyak kelas itu, beberapa murid yang demikian itu karena mereka mungkin ya Wadi nggak suka dengan pembelajaran saya gitu loh. Jadi mereka dengan dunianya gitu. Kalau boleh tahu, Pak Willy sekarang mengajar mata pelajaran apa ya? Pelajaran seni budaya Pak Di. Oh, seni budaya, menarik sekali kayaknya seni budaya itu. Tapi anak-anak tuh bisa cuek seperti itu ya. Ya, mungkin karena itu enggak suka mungkin. Kurang menarik atau gimana saya enggak tahu. Oke, kurang menarik ya jadi ya seperti itu. Nah, ini kira ya, menurut Pak Willy supaya pembelajaran itu menarik dan kira-kira supaya anak itu tertarik, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan Pak Willy di sekolahannya seperti itu? Ya mungkin ya yang ingin saya lakukan nanti ya merubah pola pembelajaran saya dengan media-media yang lebih inovatif, lebih menarik gitu loh Pak Adi, biar peserta didiknya itu yang jenis-jenis peserta didik yang seperti itu bisa tertarik gitu loh, bisa penasaran gitu. Terus dengan melakukan ice breaking di tengah-tengah pelajaran itu Pak Adi, biar anak enggak suntuk gitu. Wah, ide bagus itu Pak Willy. Apakah Pak Willy sudah pernah melakukan tadi yang sudah Pak Willy sebutkan di dalam kelas atau belum nih? Kalau yang membuat media pembelajaran yang inovatif, yang menarik, itu belum saya coba Pak Adi. Baru sebatas menggunakan media-media PowerPoint, video gitu aja sih. Terus kalau ice breaking belum pernah, jadi mungkin nanti saya coba gitu loh Pak Adi. Oke, nah itu dengan media yang menarik dan ice breaking mungkin ya Pak Willy dicoba dulu di kelasnya. Ini saya pengen cerita dulu juga, saya mengalami seperti itu. Jadi dulu pernah ada anak yang suka melanggar peraturan kelas. Akhirnya saya membuat suatu peraturan kelas di dalam kelas atau kesepakatan kelas seperti itu Pak Willy. Nah itu mungkin sedikit saran ya, mungkin bisa menjadi bahan masukan. Tapi tadi poinnya
saya udah dapat nih. Jadi Pak Willy kira-kira mau mengembangkan kompetensi yaitu media pembelajaran yang menarik dan menggunakan ice break. Tuh, wah, bagus sekali nih sepertinya ya. Nah, kira-kira nih itu ide yang bagus banget. Kira-kira Pak Willy akan melakukan kapan itu? Mungkin mulai pembelajaran selanjutnya minggu depan, Pak Adi. Oke, bagus sekali yang ceritanya. Nah, apakah Pak Willy sudah punya cadangan nih ide lain selain tadi menggunakan media yang menarik dan ice breaking seperti itu? Kira-kira ketika itu tidak jadi atau misalkan itu kurang mempan lah itu dalam kelas, kira-kira mau menggunakan apa lagi nih? Ada lagi nggak kira-kira ini? Ya, kalau misalkan anak tersebut tidak memperhatikan saya sedang melakukan pembelajaran, tidak tertarik karena dia asik dengan bermain HP-nya, mungkin HP-nya saya sita malah, Pak Adi. Oh, boleh. Iya. Itu juga bagus, pilihan yang relevan juga. Nah, nanti kira-kira Pak Willy menyita HP itu hitungan hari atau hitungan bulan nih? Atau bagaimana nanti? Kalau saya kan kemarin sempat membuat kesepakatan kelas kalau bermainan HP, di HP disita yang ngambil orang tua gitu, Pak Adi. Orang tuanya, wah bagus sekali. Iya. Berarti orang tuanya datang ke sekolahan. Iya. Mau dengan Pak Willy. Iya. Terus untuk mengambil HP. Iya. Dan ada perjanjian nggak kira-kira seperti itu? Ada perjanjian. Kalau mengulang lagi nanti gimana? Kalau mengulang lagi nanti saya panggil atau saya pertemukan dengan guru PK. Oke, guru PK ya. Baik. Iya. Oke, ini sangat menarik sekali. Tadi banyak banget pilihan-pilihan ternyata nih Pak Willy. Kita ngobrol ini kita memunculkan ide-ide nih dari Pak Willy yang mungkin tadinya belum nampak, sekarang sudah nampak. Iya, nih. Nah, kira-kira yang mau dilakukan yang mana dulu nih? Pembelajaran yang awal tadi itu yang membuat media menarik supaya anak tertarik dulu. Tapi kalau misal anak tetap ada yang 1-2 tetap kayak gitu asik dengan HP-nya, ya itu tadi nanti akan saya cita aja HP-nya. Itu aja, Pak Adi. Oke, bagus, baik sekali nih. Tadi Pak Willy mau menerapkannya minggu depan ya? Minggu depan. Oke, saya tunggu nih kabar baiknya dari Pak Willy minggu depan. Bagaimana hasilnya seperti itu. Siapa tahu nanti malah itu menjadi contoh buat saya sendiri di sekolahan ini, karena kita sendiri sama SMK seperti itu. Nanti saya bisa mencontoh dari Pak Willy seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Willy, apa yang Pak Willy rasakan nih setelah kita ngobrol banyak tadi mengenai coaching ini tadi? Ya, setelah saya menyampaikan permasalahan saya kepada Pak Adi, kemudian Pak Adi menanggapinya sehingga saya memunculkan solusi yang nanti akan saya gunakan di permasalahan saya, ya saya merasa lega, merasa rileks, plong gitu. Jadi sudah nggak ada beban lagi dalam hati dan pikiran saya mengenai peserta didik yang semacam ini gitu, Pak Adi. Karena saya sudah menemukan solusi. Iya, alhamdulillah Pak Willy. Ya, sebagai teman, rasanya ikut senang bisa membantu Pak Willy ya dalam permasalahan itu. Nah, baik, kalau gitu kiranya ada lagi yang pengen disampaikan? Kiranya sudah cukup? Cukup Pak Adi, cukup. Saya sudah merasakan puas. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Saya doakan moga-moga lancar semuanya Pak Willy. Saya tunggu kabarnya minggu depan. Oke, siap. Kalau gitu saya tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Willy, luar biasa sekali. Jadi tadi Pak Adi sudah melakukan peran sebagai coach dengan baik, bisa mengeksplor apa yang disampaikan oleh Pak Willy. Kemudian masalah-masalah yang Pak Willy sampaikan tadi juga sudah terbimbing untuk bisa menemukan solusi yang sebenarnya sudah ada pada Pak Willy. Kemudian
penilaian kalau saya nilai itu ini sudah luar biasa sekali. Jadi Pak Adi sangat menjiwai perannya sebagai coach, kemudian Pak Willy juga bisa terbimbing, terbantu, sudah merasakan lega, long, bisa menemukan solusi dan bisa rencana-rencana yang sudah direncanakan itu akan diaplikasikan dalam pekan yang akan datang. Ini satu lagi pertanyaan yang saya tanyakan pada Pak Adi selaku coach itu, kira-kira di kompetensi yang tadi sudah Pak Adi terapkan itu untuk melakukan coaching itu, kalau kira-kira wacana ke depan itu yang akan dikembangkan lagi itu kompetensi yang mana itu Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Narso. Jadi tadi saya mengembangkan kompetensi dengan pertanyaan yang berbobot. Mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi dengan kehadiran penuh seperti itu. Jadi nanti HP, ada WA atau ada telepon, nanti saya singkirkan dulu. Saya ingin fokus kepada seorang coach yang sedang saya munculkan dari idenya seperti itu Pak Narso. Jadi nanti kembangan itu akan hadir secara penuhnya gitu ya Pak Adi ya. Iya. Baik Pak Haji, Pak Willy, terima kasih sekali. Coaching kali ini sangat luar biasa. Jadi masing-masing sudah menghayati perannya dengan sangat baik sekali dan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap praktek coaching yang Bapak-Bapak lakukan. Terima kasih, saya akhiri untuk sesi coaching kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya ini Pak Sunarso dan Pak Adi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Iya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya di sini Willy Ferdiansyah sebagai pengamat dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Kemudian nanti ada Pak Sunarso sebagai coach dan Pak Adi sebagai kuci. Yang ingin saya amati dari coaching pada hari ini yaitu saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Sunar. Ya Pak. Apakah nanti yang akan dilaksanakan pada saat coaching hari ini, nanti Pak Sunar akan menggunakan metode apa Pak Sunar? Saya akan menggunakan metode alur tirta. Oh iya, alur tirta ya, yang dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak Sunar ya? Ya, betul. Oke. Semoga nanti akan muncul atau nampak ya pada praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Sunar dan Pak Adi. Kemudian nih, pengamatan pada kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Sunar gitu. Nah, itu merupakan rubrik yang akan digunakan pada sesi pengamatan kali ini. Nah, kira-kira kompetensi apa yang nanti Pak Sunar akan munculkan pada coaching hari ini? Ya, yang akan saya kembangkan kompetensinya ada 3, Pak. Nanti mendengarkan secara penuh, hadir secara penuh, kemudian terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Nanti hadir secara penuh, Pak. Yang apa? Hadir secara penuh, Pak.
Oh, kehadiran secara penuh. Oke, kehadiran secara penuh. Kira-kira apa indikator ketercapaiannya dari pelaksanaan coaching kali ini dengan kompetensi kehadiran secara penuh tadi, Pak Sunar? Ya, saya akan konsentrasi, Pak. Konsentrasi pada sesi coaching ini dari awal sampai akhir. Kemudian saya Iya. menyampaikan semua yang tidak ada kaitannya dengan coaching pada kesempatan kali ini. Oke, Fokus. berarti nanti fokus gitu ya. Berarti nanti Pak Sunar akan fokus dan akan mengesampingkan sesuatu hal yang tidak masuk dalam kegiatan coaching pada hari ini, gitu ya Pak Sunar ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, waktu akan saya serahkan kepada Pak Sunar dan Pak Adi. Silakan Pak Sunar dan Pak Adi. Terima kasih Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunarso. Gimana kabarnya nih Pak Adi? Aduh, ini alhamdulillah sehat. Tapi ini ada permasalahan, pengen ngobrol dengan Pak Sunarso nih pada siang menjelang sore ini. Iya Pak. Ya, ini ya biasa Pak, masalah di lingkungan sekolahan nih. Kebetulan kan saya juga di sini mengajar di SMK gini, semua kelas saya mengajar. Tapi nih di salah satu kelas itu ada ya seorang siswa, dia itu berangkat ke sekolahan seperti itu. Tapi dia tidak mau mengikuti pembelajaran saya di sekolahan secara penuh. Jadi dia datang ke sekolahan, tapi pas mapel saya itu tidak ada. Entah dia pergi kemana, ke kantin atau ke mana, saya juga kurang tahu itu. Jadi itu permasalahannya Pak Sunar yang saya alami di sekolahan ini. Oh, gitu ya Pak. Iya. Masalah yang Bapak sampaikan itu, kira-kira tujuannya nanti ke depan yang Bapak kendaki seperti apa itu? Ya, yang tujuan saya atau yang pengen saya hendaki ya nanti jelas sebagaimana semestinya itu kembali lagi siswa itu mengikuti pembelajaran saya dengan aktif. Jadi tidak ada permasalahan alfa atau dan sebagainya seperti itu Pak Sunar. Itu yang saya pengenkan. Terus sejauh mana Bapak sudah mengidentifikasi itu kan ada beberapa kali siswa itu mengikuti jam pelajaran pas Bapak ya. Untuk seperti apa Pak yang sudah Bapak lakukan? Ya, untuk identifikasi saya kemarin sudah menghitung ya jumlah kehadiran, terutama di kehadiran absen atau di mapel saya sendiri. Dan sejauh mana yang sudah saya lakukan itu kemarin baru sekedar ngobrol-ngobrol lah dengan teman, rekan guru di sekolahan. Itu permasalahannya, dan tapi ya itu kita belum menemukan solusi yang pas itu. Iya Pak. Nah, skala itu yang indikator yang sudah Bapak capai selama ini, kira-kira kalau rank 1 sampai 10 itu sudah di angka berapa itu Pak? Indikator untuk permasalahan itu yang saya selesaikan maksudnya Pak Narso, itu ya kira-kira 1 sampai 5 mungkin ya, itu baru setengahnya lah seperti itu Pak Narso. Kemudian Bapak kan sudah mengidentifikasi, kemudian sudah mengetahui baru rank 1 sampai 5 itu ya. Berarti kan masih ada target yang akan dicapai itu. Untuk mencapai rank 10 itu ya Pak. Kira-kira sudah merencanakan aksi apa itu Pak? Ya. Untuk aksi saya sebenarnya sudah punya ide ya, yaitu pertama saya pengen ngobrol dengan wali kelas anak tersebut.
dan ngobrol bertiga mungkin 3 mata, dan ketika hal itu tidak mempan atau masih gitu-gitu terus, saya pengen ngobrol dengan guru BK. Dan ketika itu tidak mempan juga, mungkin saya pengen panggil orang tuanya ke sekolahan seperti itu. Itu aksi yang ingin saya lakukan untuk selanjutnya seperti itu. Jadi Pak Adi punya rencana-rencana ya, untuk menghadapi berbagai macam identifikasi permasalahan yang ada tadi yang Bapak ceritakan itu ya. Iya, itu rencana-rencana yang pengen saya kembangkan di sekolahan seperti itu. Tapi apa kira-kira itu baik atau enggak ya, belum tahu, belum mencobanya seperti itu. Nah. Saya rasa sudah bagus sekali itu Pak, rencana Pak Adi itu sudah sangat tinggal nanti mungkin perlu itu strategi yang lebih mantap lagi Pak, supaya nanti rencananya jadi bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira nanti kalau rencana itu dijalankan, siapa saja yang terlibat itu Pak? Ya, untuk yang terlibat jelas guru mapel sendiri, saya sebagai guru mapelnya, terus wali kelasnya, wali kelas juga terlibat, saya libatkan. Terus nanti guru BK-nya juga wajib terlibat, dan ini orang tua wali murid juga itu harus dilibatkan, karena itu permasalahan itu kemungkinan itu tidak bisa diselesaikan dari satu sisi. Kita harus dari semua sisi harus bareng-bareng menyelesaikannya seperti itu. Gitu ya. Terus, iya. Ini Pak, kalau misalkan nih rencana Bapak ke depan sudah dijalankan, Bapak kan punya target itu, kira-kira kapan berencana dijalankan? Ya, untuk rencananya saya akan memulai aksinya itu minggu depan, Pak Naso. Nanti minggu depan akan saya mulai, yaitu pertama dengan ngobrol dulu dengan wali kelas, setelah itu dengan guru BK, dan ketika itu tidak masih kambuh-kambuhan lagi, mungkin dengan wali muridnya seperti itu. Jadi nanti ada 3 yang terlibat seperti itu. 3 pihak terlibat ya Pak ya? Iya, banyak yang terlibat terus nih kayaknya nih. Ya nanti ketika program sudah berjalan, rencana aksi sudah dijalankan itu Pak. Nah nanti misalkan ini Pak ada kendala atau hambatan itu, kira-kira Pak Adi sudah menyiapkan strategi apa untuk menghadapi hambatan itu? Ya, jelas pasti banyak hambatan seperti itu ya. Ketika semuanya ide tadi sudah dilakukan tapi masih tetap belum berhasil, saya mungkin akan biasanya kalau kita di sini keputusan nanti ada di Bapak Kepala Sekolah, itu mau bagaimana keputusannya. Nah, itu nanti saya ngikut ke Pak Kepala Sekolah. Tapi sebelumnya saya jelas laporan terlebih dahulu, itu permasalahannya apa. Itu opsi yang paling terakhir itu Pak Narso. Itu opsi yang paling terakhir nanti kepada Pak Kepala Sekolah. Tapi setelah itu permasalahan itu masih kita bisa selesaikan sendiri, itu tidak perlu ke Kepala Sekolah seperti itu. Pak Adi, dari tadi Pak Adi sudah mengidentifikasi, kemudian sudah menyampaikan tujuan, kemudian rencana aksinya, siapa yang terlibat itu. Nah, sebenarnya permasalahan yang ada pada Pak Adi itu solusinya Pak Adi sudah memiliki strategi yang jitu dan sudah sangat bagus sekali itu Pak Adi. Tinggal nanti nanti mudah-mudahan dalam pekan depan itu nanti semuanya akan kembali berjalan seperti seperti diharapkan Pak Adi. Amin. Terima kasih Pak Nas. Ya. Ini Pak Adi, terakhir kalau dari tadi kita melakukan percakapan ini, Pak Adi sudah menyampaikan masalah itu. Kira-kira setelah menyampaikan masalah itu apa yang Pak Adi rasakan itu? Nah, yang saya rasakan, alhamdulillah sekarang lebih lega seperti itu. Jadi kita kayak ngobrol, jadi ide saya itu malah muncul Pak Narso. Ketika nggak ngobrol, malah ide itu mandek, nggak mau muncul seperti itu. Terima kasih banget nih sudah meluangkan waktu
untuk permasalahan pribadi saya ini di sini. Iya Pak Adi. Ya, saya juga terima kasih Pak Adi. Sebenarnya Pak Adi sudah menemukan solusinya. Kemudian mudah-mudahan bisa direalisasikan ya Pak Adi ya. Nanti Iya. semuanya bisa kembali berjalan seperti apa yang Pak Adi harapkan. Sepertinya itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Adi rasakan bisa segera terselesaikan dengan baik ya Pak Adi. Amin, terima kasih kembali Pak Sunarso. Saya juga merasa senang sekali ya di sini. Terima kasih sekali. Ya. Seperti itu. Ya Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas praktik coachingnya oleh Pak Sunar dan Pak Adi tadi ya, sangat menarik gitu ya, terutama dalam penggalian solusi oleh coach kepada coach sangat bagus. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sunar, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur tirta pada praktek coaching tadi sudah nampak semuanya sampai dengan tanggung jawab tadi ada, gitu ya. Ini dari checklist saya ini sudah tercentang semua, itu mulai dari tujuan coaching, kemudian indikator dari permasalahan, kemudian rencana aksi juga sudah nampak sampai dengan tanggung jawab. Untuk alur tirtanya sudah mantap, sudah tercapai semua. Kemudian untuk yang kedua kan tadi Pak di awal kan Pak Sunar menyampaikan kompetensi mengenai kehadiran penuh gitu ya. Tadi sudah mulai nampak juga dari kehadiran penuhnya Pak Sunar sebagai coach, menyimak dengan seksama tanpa Pak Sunar mengalihkan perhatian terhadap suatu hal yang ada di sekitar. Bahkan Pak Sunar mantengin terus ini layar gitu kan, fokus terhadap kegiatan ini gitu, tanpa ada pengaruh sesuatu hal, pokoknya mengesampingkan sesuatu hal yang tidak masuk dalam kegiatan coach tadi kan, dalam kegiatan coaching tadi kan di awal disampaikan seperti itu. Nah ini sudah nampak juga. Untuk selanjutnya pertanyaan yang pertama buat Pak Sunar setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan diri Pak Sunar dan yang tadi nampak di diri Pak Sunar gitu. Kan tadi di awal Pak Sunar menyampaikan ada 3 indikator yang ingin dicapai, ada kompetensi yang ingin dicapai. Silakan Pak Sunar. Baik Pak Willy, jadi nanti dari 3 indikator kompetensi yang sudah rencana saya kembangkan, nanti ke depan saya akan mencoba kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Oke. Jadi nanti dari 3 kompetensi itu tadi yang ingin Pak Sunar kembangkan di coaching berikutnya itu pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya Pak. Kalau dari yang tadi Pak Sunar laksanakan, tadi kan Pak Sunar mengharapkan kompetensi yang paling yang ingin Pak Sunar dalami yang mengenai kehadiran penuh. Tadi sudah melaksanakan kehadiran penuh dengan maksimal atau belum dari perasaannya Pak Sunar sendiri? Insya Allah sudah saya laksanakan kehadiran penuh Pak. Jadi ada beberapa kendala teknis tapi saya abaikan itu. Saya ingin sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan saya tekuni, itu kompetensi kehadiran secara penuh. Oke, mantap, luar biasa ya. Nah, Pak Sunar dan Pak Adi kan sudah melaksanakan coaching dan sudah merasakan bagaimana menjadi coach ya Pak Sunar ya. Tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensinya yang ada di diri Pak Sunar gitu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih ya Pak Sunar dan Pak Adi ya untuk latihan coaching pada pertemuan kali ini. Sangat luar biasa.
Ya, saya akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya berperan sebagai pengamat. Nama saya Prihatin Adi Sarwono, dan Pak Sunarso sebagai coach dan Pak Willy sebagai coach. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan demonstrasi konseptual, yaitu mengenai apa namanya tadi, praktek coaching seperti itu. Nah, baik, tadi kita sudah perkenalan. Sebelumnya saya pengen ngobrol terlebih dahulu bersama dengan coach, itu Pak Willy. Ya. Apakah Pak Willy mendengarkan suara saya? Ya, mendengar Pak Adi. Ya, sebelum memulai observasi, saya pengen menanyakan pertanyaan kepada Pak Willy atau mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian percakapan coaching menggunakan apa? Ya, menggunakan alur tirta, Pak Adi. Oke, siap. Alur tirta ya. Untuk selanjutnya, saya pengen bertanya lagi. Nanti Pak Willy akan mengembangkan kompetensi apa yang akan mau dikembangkan. Oh ya, izin menjawab Pak Adi. Ya. Untuk kegiatan coaching pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai coach ingin melakukan pengembangan kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Adi. Oke, terima kasih. Berarti ada 3 seperti itu ya? Iya Pak Adi. Oke. Untuk selanjutnya, tadi Pak Willy memaparkan apa namanya kompetensi yang mau dikembangkan. Nanti yang lebih spesifik itu kompetensi mana yang mau dikembangkan lagi, lebih spesifik lagi Pak Willy? Untuk proses coaching ke depan yang ingin spesifik saya kembangkan yaitu sebagai pendengar yang aktif, Pak Adi. Oke, sebagai pendengar yang aktif. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, dengan mendengarkan pendengaran yang aktif tadi, indikator apa dari tujuan yang akan diinginkan dari Pak Willy? Ya, nanti saya berusaha untuk mengapresiasi apa yang diutarakan atau disampaikan, permasalahan apa yang disampaikan oleh Guci, yang nantinya saya akan mengapresiasi dengan menggunakan kata-kata misal oh ataupun iya. Begitu Pak Adi. Oke, sangat menarik sekali sepertinya. Silakan, boleh dimulai saja mungkin. Oke, siap Pak Adi. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan oleh Pak Adi. Langsung saja kegiatan coaching pada kesempatan kali ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Willy. Ya. Apa kabarnya Pak Sunar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Willy. Alhamdulillah. Iya. Kelihatannya wajah Pak Sunar ada sesuatu yang ingin disampaikan ya Pak Sunar ya. Kita punya waktu mungkin 15 sampai 20 menit ke depan untuk melakukan coaching ya. Nanti silakan Pak Sunar menyampaikan permasalahan apa yang sedang terjadi di proses pembelajaran Pak Sunar. Kemudian
nanti coba Pak Sunar bisa mencari solusi gitu Pak Sunar. Oke Pak Sunar, kira-kira mau membahas topik apa ini Pak Sunar? Ya, saya punya masalah begini Pak Willy. Jadi di sekolah saya itu anak-anak itu penurunan akhlaknya. Jadi akhlaknya itu menurun, terutama pada siswa itu berinteraksi dengan Bapak Ibu guru itu kadang-kadang merasa seperti melebihi teman sebaya itu. Berarti kan akhlaknya sudah mulai penurunan ini. Akhlak ya. Berarti terjadi penurunan akhlak di peserta didiknya Pak Sunar gitu ya Pak Sunar ya? Iya. Dari topik tersebut, kira-kira nanti setelah kita melakukan coaching, apa yang Pak Sunar ingin dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya paling tidak nanti saya bisa menceritakan permasalahan apa yang terjadi, sehingga paling tidak saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak. Oh iya. Berarti hanya solusi gitu ya? Atau mungkin bisa menemukan ide baru atau yang lain gitu? Solusi sama ide baru, kemudian yang bisa saya terapkan untuk merancang aksi nyata Pak. Oh iya. Siap. Oke. Pak Sunar, melihat dari sisi di mana peserta didik itu mulai berkurangnya akhlak gitu ya, kira-kira menurut pendapatnya Pak Sunar di awal gitu ya, menurut Pak Sunar langkah apa ya, atau sebelum ke langkah, apa yang Pak Sunar rasakan ketika melihat peserta didik dengan akhlak yang sedemikian rupa? Ya saya sebagai pendidik merasa yang jelas pertama itu ya tidak semangat Pak. Terus kedua saya kemudian merasa dalam hati itu saya merasa belum berhasil menerapkan norma-norma agama dalam kehidupan siswa itu Pak. Oh iya, jadi dari penurunan akhlak dari siswa-siswanya Pak Sunar, jadi Pak Sunar merasa bersalah gitu ya malah ya. Jadi iya, Pak. Mungkin akhlaknya belum diterapkan oleh peserta didik gitu ya. Iya. Jadi kira-kira langkah apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini menurut Pak Sunar? Saya sebenarnya sudah merencanakan ini Pak, dengan keteladanan. Jadi nanti Bapak Ibu guru dan rekan-rekan teman-teman sejawat, kemudian seluruh warga sekolah itu saya ajak untuk mulai memberikan keteladanan dalam hal sekecil apapun Pak. Misalkan keteladanan dalam disiplin waktu, berangkat lebih awal, kemudian pulangnya juga menunggu jam yang sudah ditetapkan. Jadi anak-anak nanti paling tidak menjadi contoh itu Pak. Oh iya, berarti nanti yang diusahakan terlebih dahulu oleh Pak Sunar nanti akan menjadi teladan gitu ya Pak Sunar ya? Iya, di depan peserta didik, kemudian di depan warga sekolah gitu ya Pak Sunar, dengan cara berangkat pagi, pulangnya juga tepat waktu gitu ya. Iya. Kemudian apakah ada langkah lain selain langkah tersebut Pak Sunar? Ya nanti saya akan coba konsultasi dan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan kepada beliau. Nanti kami minta diberikan kesempatan, barangkali kita akan melakukan parenting Pak. Jadi mempertemukan orang tua dan siswa itu nanti dikumpulkan dalam satu tempat, dilakukan parenting. Iya. Berarti dengan solusi yang nanti akan diambil oleh Pak Sunar ini, kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh Pak Sunar untuk menjalankan solusi tersebut? Yang saya butuhkan ya kerjasama dengan semua pihak Pak, terutama seluruh warga sekolah, kemudian komite sekolah, kemudian para orang tua siswa. Juga nanti kita libatkan juga OSIS Pak. Iya. Bagus sekali. Ya, ide yang dimunculkan oleh Pak Sunar untuk mengatasi solusi ini menurut saya sangat bagus ini. Jadi sangat kompleks, sangat luas juga ya, yang terlibat juga banyak
ada komite, ada orang tua atau wali murid, bahkan ada tadi ada siapa lagi Pak Sunar? Ada Warga sekolah ya, seluruh warga sekolah gitu ya. Ini sangat sangat kompleks kalau menurut saya. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti bisa terlaksana sampai dengan tadi Pak Sunar mengutarakan akan adanya sosialisasi parenting, kira-kira harapan apa nantinya setelah ini yang Pak Sunar inginkan? Ya, saya menginginkan akhlak siswa itu kembali seperti awal-awal itu Pak, pada masa-masa awal itu sebelum pandemik Pak, terutama itu kan. Jadi anak-anak itu masih mungkin karena salah satunya sebab pandemik yang berkepanjangan juga mungkin salah satu penyebabnya itu Pak. Saya menginginkan itu Pak, jadi kembalinya akhlak siswa yang baik, sopan, santun, kemudian ramah, kemudian tercermin kepribadian yang Islami itu. Oke, tadi Pak Sunar sudah menyampaikan beberapa solusi dan langkah-langkahnya. Kira-kira akan Pak Sunar realisasikan kapan ini Pak Sunar? Ya, saya insya Allah secepatnya Pak, supaya bisa terlaksana Pak, sesuai rencana. Oke, amin. Oke, untuk selanjutnya saya ingin bertanya Pak Sunar, apa yang Pak Sunar rasakan setelah kita sudah melakukan proses coaching kali ini? Saya sedikit lega Pak, masalahnya bisa terurai, terus saya mendapatkan pemahaman baru, terus semangat baru Pak untuk melakukan aksi nyata Pak. Iya. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya, antara coach dan coaching ini sudah terlihat terbiasa, sudah sangat pro sepertinya. Tadi saya melihat interaksi yang luar biasa ya. Mungkin saya sendiri pun tidak bisa berekspresi seperti itu ya. Jadi untuk coach saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya mengenai tadi indikator yang menjadi ketercapaian yang sudah Bapak lakukan itu apa kira-kira Pak Willy tadi sebagai coach? Tadi yang sudah menurut saya pribadi ya Pak Adi untuk ketercapaian saya sebagai coach yaitu tadi saya sudah melaksanakan kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif, dan tadi juga sempat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak Adi. Wah, luar biasa sekali ternyata. Tadi saya juga sempat melihat melihat hasil observasi dari ini. Kalau saya skor itu nilainya antara 1 sampai 7, saya nilai 8. Berarti melebihi apa yang ada dalam nilai. Nah, itu menurut saya itu sangat luar biasa. Bersaja tadi ya. Itu nilainya menurut saya itu sudah full lah, udah bagus semua. Antara coaching antara Pak Willy dan Pak Sunarso sudah menyampaikan beberapa hal, dan coach itu menumbuhkan solusi-solusi yang ada pada seorang coach seperti itu. Dan alur kita tadi sudah sangat jelas tadi dalam percakapan tersebut. Untuk pertanyaan terakhir Pak Willy. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, nanti kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Yang ingin saya kembangkan untuk coaching berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Adi, karena saya kebetulan kalau untuk mengolah kata atau mengolah kalimat-kalimat dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu agak sedikit berkurang gitu Pak Adi. Itu Pak Adi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Sunarso dan Pak Willy.
Itu tadi praktek coach yang sudah dilakukan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.